Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan pendengar setia Mujahidin FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali lagi di program Mutiara Hati edisi spesial Ramadan. Insyaallah hari ini bersama dengan Ustadz Sardiawan Umar, SPDI MPDI. Dan Alhamdulillah hari ini kita akan bahas tentang malam Lailatul Qadar, yang kemudian malam ini hanya ada di bulan Ramadan dan juga bulan yang penuh kemuliaan. Insyaallah kita akan bahas bersama Ustadz Sardiawan Umar. Untuk itu bagi teman-teman, bagi pemirsa, tetap setia di program Mutiara Hati edisi spesial Ramadan. Pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan pendengar setia Mujahidin FM, alhamdulillah saat ini kita sudah berada bersama dengan Ustadz Sardiawan Umar, SPDI MPDI, dan hari ini kita akan bahas tentang malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita akan bahas tentang malam Lailatul Qadar, Ustadz, yang berkaitan dengan tentu saja bahwa di malam Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan, ya Ustadz, dan juga terkait dengan jatuh waktunya dan sebagainya gitu kan. Sepertinya umat muslim pada saat ini masih belum tahu gimana keutamaan-keutamanya. Maka kita mau tahu dulu nih Ustadz, apakah keutamaan dari malam Lailatul Qadar itu sehingga bisa bisa melebihi malam 1000 bulan, Ustadz. Silakan Ustadz. Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Radio Mujahidin, M2 TV, serta Kompas TV dimanapun Anda berada, semoga amal ibadah puasa kita dan amal ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan keutamaan Lailatul Qadar, ini tidak bisa dilepaskan dari Quran surah ke-97 di juz yang ke-30, dan surah ini sudah sangat populer dan kita hafal bersama. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya di malam Al-Qadar. Maka kalau ditanya tentang keutamaan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, jadi kalau kita sudah nyebut malam, jangan ditambah lagi lailah, karena lailah itu sudah artinya malam. Nah, pertama, keutamaan Lailatul Qadar itu sendiri karena di malam itu diturunkannya Al-Quran. Sehingga malam itu menjadi malam yang sangat istimewa. Manakala seseorang, seorang manusia yang diturunkan padanya Al-Quran menjadi manusia yang paling mulia di muka bumi, yaitu baginda Rasulullah SAW. Begitu juga malaikat yang ditugaskan padanya untuk menyampaikan Al-Quran, maka menjadi malaikat yang termulia, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Dan tidak luput ketika satu malam dipilih menjadi malam yang diturunkan Al-Quran, maka malam itu juga menjadi malam kemuliaan. Sehingga keistimewaan Lailatul Qadar itu karena pada malam itu adalah malam yang diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, tidak juga dapat dilupakan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebenarnya, kalau kita sedikit mau melihat asbabun nuzul atau latar belakang ini, karena saat itu sahabat ini pernah mendengar cerita baginda Rasulullah SAW. Beliau lagi duduk bersama sahabatnya. Wahai sahabat, Rasulullah bercerita ada seorang yang dahulu dari kalangan Bani Israel, umurnya 80 tahun lebih. Ini luar biasa. Amal
ibadahnya dia siang puasa, malamnya malamnya dia qiyamul lail, ibadah, siangnya jihad di jalan Allah. Jadi luar biasa, 80 tahun tapi semangat ibadahnya luar biasa. Ya. Malamnya dia qiyamul lail, siangnya masih jihad di jalan Allah. Ini kan luar biasa. Maka sahabat-sahabat yang mendengar cerita ini tertegun, merasa, oh berarti amal ibadah kita ini belum ada apa-apanya dengan amal ibadah orang-orang dahulu. Maka turunlah surah Al-Qadr itu, surah ke-97. Artinya Allah memberikan satu keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad yang tidak kalah penting dari umat-umat terdahulu, bahwa ada satu malam yang Allah khususkan, manakala umat Nabi Muhammad ini ibadah di malam itu, maka bisa menyaingi seakan-akan dia beribadah lebih dari 1000 bulan, kira-kira 83 tahun lebih. Nah, ini satu kabar gembira untuk menyaingi amal-amal ibadah pada umat yang terdahulu. Maka yang kedua keistimewaannya, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya amal ibadah kita lakukan di malam itu seakan-akan kita ibadah selama 83 tahun lebih. Yang ketiga, tidak juga bisa kita lupakan bahwa keistimewaan Lailatul Qadar itu karena tanazzalul malaikatu warruh fiha. Turun malaikat-malaikat Allah secara berduyun-duyun. Ya, warruh, bahkan malaikat Jibril yang sebenarnya tugasnya sudah selesai, tapi di malam itu juga ikut turun. Sampai-sampai ya riwayatnya itu menjelaskan dunia ini tidak muat kalau seandainya malaikat itu berbentuk fisik. Maka dunia ini terasa sempit sekali karena dipenuhi oleh miliaran atau triliunan jumlah malaikat yang ikut turun pada malam Al-Qadar tersebut. Masya Allah. Tapi cuman malaikat ini kan dari cahaya, sehingga malaikat ini karena bentuknya cahaya, maka tidaklah seperti manusia yang ikut berduyun-duyun di dalam bumi. Dan yang terakhir, bahwa malam Al-Qadar ini punya keistimewaan karena di malam itu penuh kedamaian, kesejahteraan. Salamun ya hatta matla'il fajr. Ya, malakala orang yang mau beribadah di malam itu mendapatkan ketenangan, kedamaian sampai terbitnya matahari, masuk waktu fajar. Mungkin itu paling tidak sekurangnya keistimewaan atau keutamaan di Lailatul Qadar. Insya Allah ternyata banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapat di malam Lailatul Qadar. Dan tentu saja bagi siapa yang bisa mendapatkannya, maka beruntunglah dia. Para pendengar Mujahidin FM, pemirsa Kompas TV dan juga MT2 TV, insya Allah kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap setia di program Mutiara Hati Spesial Ramadan. Pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan pendengar Radio Mujahidin dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di program Mutiara Hati Spesial Ramadan. Dan tadi di sesi sebelumnya kita sudah bahas tentang keutamaan-keutamaan Lailatul Qadar. Dan insya Allah di sesi kali ini kita akan bahas tentang bagaimana persiapan-persiapan ketika menghadapi malam Lailatul Qadar. Insya Allah masih bersama dengan Ustaz Sardiwan Umar, SPD MPDI. Itu kepada Ustaz dipersilakan. Baik, para pemirsa Radio Mujahidin, M2 TV, serta Kompas TV dimanapun Anda berada, semoga kita ini bisa mempersiapkan sejak dini, sejak saat ini, untuk mendapatkan keistimewaan dan kemuliaan Lailatul Qadar. Jadi kalau memang seandainya yang ditanya adalah persiapannya, tentu harus dimulai. Saat orang ingin berangkat, tentu ada persiapan, ada perencanaan yang sistematis, terukur, sehingga maksimalnya juga bagus. Nah, begitu juga untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Maka yang pertama, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW yajtahidul ashral awakhir min Ramadan. Rasulullah itu kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, yajtahidu, bersungguh-sungguh. Artinya volume ibadahnya makin meningkat. Ya. Dan tentunya peningkatan itu sudah dimulai dari awal-awal Ramadan. Artinya tidak akan mungkin
seseorang itu bisa maksimal di 10 terakhir Ramadan kalau di awalnya saja sudah bermalas-malasan. Ya. Kalau di awal Ramadan saja sudah tidak menunjukkan sikap untuk mendapatkan sesuatu malam yang sangat dimuliakan. Jadi manakala kita manakala kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan, maka mesti dipersiapkan dari awal. Misalnya tarawihnya dijaga, witirnya dijaga, ngaji Qur'annya dijaga. Supaya apa? Kalau emang 10 awal Ramadan sudah terbiasa, tinggal saat 10 terakhir Ramadan itu kita tingkatkan. Kalau 10 awal Ramadan ngajinya misalnya 1 halaman, 2 halaman. Maka 10 terakhir agar lebih ditingkatkan lagi menjadi setengah juz atau 1 juz. Nah yang kedua, tentu persiapan ini juga berkaitan dengan tempat yang dipilih. Ya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar supaya kita lebih fokus, supaya kita lebih kondusif, lebih khusyuk. Maka tentu kita pilih tempatnya. Dan tempatnya ini tentu lebih baiknya di masjid dilakukan. Jadi 10 terakhir Ramadan kita lebih banyak fokusnya di masjid. Kalau 10 awal, 10 pertengahan kita masih di rumah, ya, masih di musola, maka 10 terakhir di masjid biar lebih fokus, ya. Karena volume ibadahnya mau ditingkatkan lagi. Nah, kalau tempatnya saja sudah tidak kondusif, maka tidak akan memberi ketenangan untuk meningkatkan amal ibadah. Karena tempat ini mempengaruhi juga. Nah, kalau sudah kita di masjid, kita lihat kawan-kawan kita ini yang lainnya ngaji semua, kita juga malu kalau nggak ngaji. Kita melihat tidak ada yang tidur, ya. Lalu kita sendiri yang tidur juga, malu juga sendiri kita itu. Atau yang lainnya nggak ada yang megang HP, kita sendiri yang megang HP, main TikTok, buka Facebook, main Instagram, ya. Buat status ini, malu sendiri kita. Jadi pengaruh lingkungan yang ada di sekitar itu sangat menentukan tingkat kualitas amal ibadah seseorang. Maka lebih baik saran kita adalah 10 terakhir Ramadan itu yang lebih fokus banyaknya di masjid. Dan yang ketiga, saat kita ingin mencapai kualitas Lailatul Qadar agar maksimal, maka mesti ada disusun semacam agenda, rencana gitu. Sekarang kita ini mau ke masjid, katakanlah nanti iktikaf gitu ya, 10 terakhir Ramadan. Terus apa agenda kita ini? Ya, ada sesuatu target yang dicapai. Katakan misalnya 10 terakhir Ramadan saya mau fokus nih. Maka ngaji Qur'annya, saya harus khatam Qur'an 3 kali. Dibuat malam pertama ngajinya dari jam sekian sampai jam sekian harus dapat berapa halaman. Ya, jam sekian lanjut lagi jam sekian berapa halaman. Atau saya mau 10 terakhir Ramadan ini mau fokus mendapatkan kajian tema Quran tematik, ya, Quran tematik, misalnya bab sabar, maka saya akan cari ayat-ayat Quran tentang bab sabar, terdapat di surah-surah apa saja, di ayat berapa saja, kumpulkan, nanti dikaji gitu, sehingga ketika selesai 10 terakhir Ramadan itu ada sesuatu yang didapatkan, ada target, ada sesuatu yang bisa dirasakan langsung oleh kita yang hendak mendapatkan kemuliaan di Lailatul Qadar itu. Atau mungkin kita mengkaji hadis, siapkan kumpulkan buku-buku hadisnya, ya. Nah, jadi ini mesti ada agenda. Ya, kalau ibarat guru kalau mau mengajar mesti ada materi yang disiapkannya. Penceramah juga begitu, materi yang disiapkan, yang mau disampaikan apa. Kalau hanya belum kosong, nggak ada apa-apa, cuma ikut-ikutan saja, nanti bingung sampai di sana. Ya. Orang ngaji ya ngaji gitu, orang ngomong ya ngobrol gitu kan, orang istirahat kita juga istirahat gitu, hanya ikut-ikutan saja. Nah ini juga tidak baik hasilnya. Jadi saran kita memang persiapannya mesti ada agenda. Jadi manakala 10 terakhir Ramadan kita bikin iktikaf nanti misalnya ya di masjid, coba disusun dari ba'da isya jam 8 atau jam 9 atau jam 10 sampai jam 11 apa agendanya, jam 11 jam 12 apa agendanya, jam 12 sampai jam 1 apa, sampai menjelang subuh nanti. Insya Allah itu lebih jauh terarah dan lebih terasa hasilnya. Mungkin itu yang harus kita siapkan. Baik, jadi ada 3 persiapan yang harus kita lakukan dalam menghadapi Lailatul Qadar. Yang pertama adalah persiapan waktu, kemudian juga persiapan tempat, dan juga mempersiapkan agenda-agenda apa saja yang harus kita lakukan selama malam Lailatul Qadar. Insyaallah ya pemirsa Kompas TV, M2 TV dan pendengar Radio Mujahidin, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap stay tune di program Mutiara Hati spesial Ramadan.
Pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan pendengar setia Mujahidin FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali lagi di program Mutiara Hati. Dan di segmen kali ini kita akan membahas tentang amalan apa saja yang akan bisa paling afdol kita lakukan di Lailatul Qadar. Jadi kita mempunyai banyak pilihan tentang amalan-amalan itu. Dan ternyata ada yang paling afdol. Insya Allah akan dijelaskan oleh Ustaz Sardiawan Umar. Kepada Ustaz dipersilakan. Baik, Alhamdulillah. Para pemirsa Radio Mujahidin, M2 TV, serta Kompas TV, dimanapun Anda berada, semoga kita selalu bisa istiqomah dengan amal-amal ibadah kita di dunia, sehingga kita mati kelak dalam keadaan husnul khatimah. Terkait dengan amalan-amalan apa saja, atau amalan yang paling utama ketika masuk pada Lailatul Qadar, yang harus kita lakukan. Secara umum, hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang qama, artinya mereka siapa yang melaksanakan, menghidupkan, mendirikan amal-amal ibadah pada malam Al-Qadar dengan iman dan mengharapkan ridho Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, artinya qoma di sini amal ibadah apa saja. Silahkan diisi di 10 terakhir Ramadan itu untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Tapi ada hadis beberapa yang kami kumpulkan terkait dengan amalan-amalan yang dilakukan. Ini sekurang-kurangnya. Yang pertama, idza daqala al-ashr al-akhir min Ramadan. Kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, Rasulullah itu yashuddu mi'zarahu, mengencangkan sarungnya. Artinya sudah mulai meninggalkan istri, tidak berhubungan lagi, fokus untuk ibadah. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Nah, ini juga menjadi dalil boleh mengajak keluarga untuk ikut menghidupkan 10 terakhir Ramadan demi mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Nah, kemudian ada satu nukil yang luar biasa, dinukil oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, juga dinukil sampai pada Ibnu Abbas radhiyallahu an, anna ihya'aha, termasuk menghidupkan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar itu, yahsulu bi an yusallil isya fi jamaah, yaitu dengan melaksanakan salat isya berjamaah. Wa ya'zimu ala an yusalliya subha fi jamaah, dan juga bertekad untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Jadi 10 terakhir Ramadan jangan sampai isyaknya sendirian, jangan sampai isyaknya di rumah, ya, apalagi subuhnya, jangan sampai itu mesti pasang, karena itu termasuk bagian menghidupkan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar itu sendiri. Dalam perkataan lain Imam Asy-Syafi'i juga menyatakan, kita kumpulkan, man syahidal isya was subha lailatul qadri faqad akhadha bihazzihi minha. Siapa yang menghadiri salat isya dan salat subuh berjamaah pada 10 terakhir Ramadan malam Al-Qadar itu, faqad akhadha bihazzihi minha, maka dia termasuk mengambil bagian dari malam tersebut. Ya, ini artinya suatu perkataan seperti ini sekurang-kurangnya batas minimal lah tingkat iman seseorang. Jangan sampai 10 terakhir Ramadan itu isyaknya ketinggalan. Jangan sampai subuhnya juga ketinggalan. Itu minimal gitu. Ya. Nah, tentunya afdolnya dia mengisi sepanjang malam dari ba'da isya sampai menjelang terbit fajar. Kemudian juga Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya mengatakan, man syahida lailatul qadar, siapa yang menghadiri salat berjamaah ya pada malam Al-Qadar tersebut, maka faqad akhadha bihazzihi minha, dia juga telah mengambil bagian dari menghidupkan malam tersebut. Nah, ini juga masih kata-kata para ulama kita. Nah, tetapi kalau ditanya mana yang lebih afdal utama, 10 terakhir Ramadan itu yang harus dilakukan oleh kita, maka kita mengacu pada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan. Rasulullah itu kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, beliau melakukan i'tikaf hatta tawaffahullah, sampai beliau wafat. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'di, dan ini juga diikuti oleh istri-istrinya setelah beliau meninggal dunia. Maka amalan yang paling afdal memang
saat masuk 10 terakhir Ramadan, yaitu melakukan i'tikaf. Dan nanti i'tikaf ada pembahasan khususnya lagi kita, mungkin di segmen yang lain. Tapi secara umum, ya kita mesti sampaikan i'tikaf mesti dilakukan di masjid, bukan di rumah. Ya, bukan secara pribadi. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan dalam i'tikaf itu, banyaklah melakukan amal ibadah, termasuk berdoa. Sebagaimana yang doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma innaka afuun karim, dalam riwayat yang lain, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afuun, sesungguhnya engkau ini maha pemaaf. Tuhibbul afwa, dan sangat suka memberi maaf kepada hamba. Fa'fu anni, maafkanlah aku. Nah, ini ada yang unik. Para ulama bagaimana menafsirkan kata afuun? Kenapa tidak ghafurun? Dalam ayat kan kadang-kadang innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Kenapa di sini yang diajarkan oleh Rasulullah justru di 10 terakhir Ramadan itu adalah afuun, pemaaf. Ternyata kalau ghafurun, mengampunkan, ya dia hanya sekedar mengampunkan dosa. Kalau ghafurun, kita dapat ghafurnya Allah, diampunkan dosa, tapi catatan dosa itu masih ada kelak di yaumil qiyamah. Tapi saat kita mendapatkan afuun, pemaafnya Allah, maka dosa kita diampunkan dan dihapuskan semua catatan amal-amal keburukan itu. Makanya di malam Al-Qadar 10 terakhir Ramadan itu kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Allahumma innaka afuun karimun, dalam riwayat lain tambahannya tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga kita bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Amin. Amin. Demikianlah pemirsa Kompas TV, MTV dan pendengar Radio Mujahidin, pembahasan kita mengenai malam Lailatul Qadar. Terima kasih kepada Ustaz Sardiawan Umar yang telah menyampaikan tentang Lailatul Qadar ini. Semoga kita bisa memaksimalkan ibadah kita untuk kemudian bisa mendapatkan keutamaan di Lailatul Qadar. Kita tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya.